Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zakin Hafizan Rahmawan dengan nomor taruna 22031029 asal instansi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kertas kerja wajib saya yang berjudul Rancang Bangun Alat Monitoring Kelembapan Udara pada Tangki Udara dengan menggunakan mikrokontroler Raspberry Pi. Latar belakang. Yang pertama, peran penting tangki udara dalam sistem rem angin, khususnya pada pengereman full airbag dan air over hydraulic, dikarenakan pengereman jenis ini untuk membantu pedal rem mencakram tromol dibutuhkan udara bertekanan agar lebih efektif. Yang kedua, dampak negatif kelembapan berlebih. Jika kelembapan berlebih ini dibiarkan atau tidak dikuras, akan menyebabkan kondensasi. Jika kondensasi terjadi secara berlebihan dan tidak dikuras secara berkala, akan membentuk buih air. Nah, buih air inilah yang harus dibuang. Jika tidak dibuang, akan terkumpul menjadi genangan air. Genangan air inilah yang bisa berpotensi untuk merusak mesin khususnya pada sistem pengereman. Yang ketiga, belum adanya monitoring kelembapan secara real time. Saat ini pengemudi hanya fokus pada tekanan udara tanpa memantau tingkat kelembapan. Belum tersedianya alat khusus untuk memantau kelembapan secara real time, padahal hal ini penting untuk mencegah kerusakan sistem pengereman. Yang keempat, standar dan regulasi yang menuntut kualitas udara. Standar ISO 8573-1 menyarankan kelembapan relatif udara di bawah 70% untuk mencegah kondensasi. Sementara regulasi FMVSS 121 mewajibkan pengerasan tangki udara sebagai tindakan pencegahan, namun tidak menetapkan frekuensi waktu secara pasti, sehingga monitoring secara langsung sangat diperlukan. Yang kelima, perlu inovasi pemantauan kelembapan. Untuk mencegah kerusakan sistem pengereman, diperlukan alat pemantau kelembapan udara secara real time agar pengemudi mendapat peringatan dini saat kelembapan melebihi batas aman. Inilah contoh kasus yang saya temui pada saat melakukan praktek kerja profesi di Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun alat monitoring kelembapan udara pada tangki udara dengan menggunakan mikrokontroler Raspberry Pi. Yang kedua, bagaimana monitoring kelembapan udara pada tangki udara dengan alat yang dibuat. Kemudian untuk batasan masalah, alat ini hanya bisa digunakan pada kendaraan yang menggunakan sistem pengereman air over hydraulic dan full airbag. Yang kedua, sensor dipasang di dalam tangki udara dan suara dari buzzer yang dipasang di ruang penguji. Yang ketiga, mikrokontroler menggunakan Raspberry Pi sebagai pengolah data dan alat ini bentuk prototipe. Yang keempat, menggunakan sensor AHT20 sebagai pendeteksi kelembapan udara. Yang kelima, alat ini hanya mendeteksi suhu dan kelembapan pada tangki udara. Selanjutnya, penelitian relevan. Terdapat 5 penelitian relevan yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, alat monitoring suhu dan kelembapan dengan menggunakan Arduino Uno yang disusun oleh Sarmidi dan Rohmat pada tahun 2019 dengan output LCD. Yang kedua, rancang bangun pengontrol suhu ruangan berbasis mikrokontroler Arduino Uno yang disusun oleh Yulnasdi et al. Tahun 2020 dengan output mengaktifkan 5 dBm. Yang ketiga, rancang bangun alat monitoring suhu dan kelembapan berbasis Internet of Things atau IoT pada gudang obat rumah sakit Aryoto Sorong yang disusun oleh Nugraha et al. Tahun 2023 dengan output LCD dan Bailey. Yang keempat, rancang bangun alat pengatur kelembapan otomatis dengan sensor dan pengatur diafragma getar ultrasonik untuk penerapan bibit daya jamur yang disusun oleh Budi Prasojo dan Profi pada tahun 2022 dengan output lepasan uap. Yang kelima, rancang bangun prototipe monitoring suhu dan kelembapan udara berbasis Internet of Things atau IoT pada laboratorium kalibrasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Samarinda yang disusun oleh Awaludin et al. Pada tahun 2022 dengan output LCD. Terdapat perbedaan pada
penelitian relevan yang saya temukan dengan penelitian saya, yakni pada sensor yang dipakai yakni AHT20, mikrokontroller yang digunakan menggunakan Raspberry Pi Pico, kemudian output yang dihasilkan yakni buzzer, LCD berkedip, dan chatbot yang terkirim pada Telegram. Kemudian pada penelitian saya menggunakan metode penelitian R&D atau Research and Development dengan model pengembangan ADDIE dengan tahap Analyze, Design, Develop, Implement, dan yang terakhir Evaluate. Untuk pada tahap analis, yakni analis kebutuhan software dan hardware. Untuk kebutuhan software yang dibutuhkan yakni Autodesk 360, Bridging, Sony, dan Telegram. Kemudian hardware yang dibutuhkan yakni ada LCD I2C, Raspberry Pi Pico, sensor AHT20, buzzer, tombol cut off, kabel jumper, solder, timah, tabung simulasi tangki udara, lakban, dan yang terakhir lem tembak. Kemudian pada tahap desain block diagram. Untuk block diagram yakni cara kerjanya yakni sensor AHT akan mendeteksi suhu di dalam tangki udara, kemudian dikirimkan ke Raspberry Pi Pico yakni mikrokontrollernya untuk kemudian diolah datanya. Kemudian jika kelembapan di atas 70% akan menyalakan buzzer, kemudian LCD berkedip, dan ada pesan chatbot yang terkirim yang berisi tentang peringatan pengurasan tangki. Jika tidak melebihi 70%, buzzer tidak akan berbunyi, LCD tidak berkedip, tetapi tetap mengirimkan pesan chatbot melalui Telegram. Kemudian ada desain bentuk untuk penempatan sensor di bawah, mensimulasikan penempatan sensor pada bagian check valve. Kemudian ada project box, ini ada LCD, kemudian tombol cut off untuk buzzer di dalam project box. Kemudian ini ada desain keseluruhan. Selanjutnya pada develop perakitan alat. Yang pertama, perakitan sensor. Perakitan sensor melibatkan komponen utama berupa satu prosesor AHT20, drat, dan kabel penghubung. Proses perakitan dimulai dari penyambungan kabel sensor ke project box hingga pemasangan sensor ke dalam tutup pentil. Untuk sensor di bawah drat tabung simulasi. Kemudian perakitan output mikrokontroller Raspberry Pi Pico, LCD I2C, buzzer, dan tombol on off dirangkai menjadi satu, kemudian dimasukkan ke cover project box agar terlindungi. Kemudian pemrograman alat. Untuk pemrograman alat ini menggunakan aplikasi Sony yang memudahkan untuk encoding mikrokontroller Raspberry Pi Pico. Kemudian pada tahap implement, pada proses instalasi, alat berdiri sebagai prototipe dan dipasang di dua bagian. Sensor ditempatkan di bagian bawah tabung agar pembacaan kelembapan lebih akurat. Project box berisi komponen output diletakkan di atas dashboard sebagaimana contoh penempatan agar pembacaan data mudah terlihat. Kemudian ada proses uji coba. Tujuan proses uji coba ini memastikan semua komponen pada rancang alat ini berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk hasilnya, yang pertama sensor AHT20 mendeteksi kelembapan pada tangki, yang kedua LCD I2C menampilkan data kelembapan, yang ketiga buzzer peringatan jika kelembapan melebihi ambang batas, yang keempat chatbot Telegram mengirimkan notifikasi kepada pengguna terkait kondisi kelembapan tangki. Kemudian ada kalibrasi suhu. Untuk kalibrasi atau perbandingan pendeteksian antara rancang bangun alat dengan alat referensi bertujuan untuk mengetahui error
yang dihasilkan oleh alat, atau alat referensi ini sebagai pembanding yang telah terkalibrasi sebelumnya dan dijadikan acuan untuk nilainya berada di atas 95% dan mencapai 99,6%. Nilai akurasi pagi hari berkisar antara 92% hingga 95,7%. Kemudian di siang hari menunjukkan akurasi tertinggi mencapai 100%, lalu menurun signifikan hingga 90,9%. Kemudian ada kalibrasi kelembapan, sama seperti kalibrasi suhu, yang menghasilkan data bernilai berkisar antara 93,4% hingga 96,3%. Untuk sensor menunjukkan performa optimal pada pagi hari ditandai akurasi tinggi dan stabil. Untuk menguji validitas, saya menggunakan metode SUS atau sistem usability scale, yakni dengan cara menyebar kuesioner sebanyak 20 koresponden, yakni 20 pengemudi kendaraan yang menggunakan rem angin yang sedang mengikuti uji kendaraan di seksi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Hasil dari 20 pertanyaan didapati nilai sebesar 75 yang masuk dalam kategori B baik. Hasil penilaian ini menunjukkan alat berada pada tingkat kelayakan baik dengan peluang pengembangan lebih lanjut. Kemudian percobaan alat sebanyak 6 kali, yakni pada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Kemudian ada percobaan 30 derajat untuk mensimulasikan kendaraan idle, dan yang terakhir percobaan pada suhu 50 derajat untuk mensimulasikan kendaraan ketika beroperasi. Yang pertama, percobaan pada pagi hari dimulai dari jam 4 pagi. Percobaan dilakukan sebanyak 18 kali dengan waktu interval 5 menit selama 1,5 jam. Bisa kita lihat pada grafik percobaan pada pagi hari. Untuk percobaan pertama sebesar 27,8 derajat Celcius diakhiri pada suhu 25,5 derajat Celcius, yang terlihat tren grafik untuk suhu turun. Kemudian untuk kelembapan diawali 84,1%, diakhiri 86,9%, terlihat grafik naik. Untuk kesimpulan dari grafik ini, udara pagi tergolong sejuk dan sangat lembab. Kelembapan melebihi ambang batas 70% menandakan pada waktu pagi hari ini berpotensi untuk terjadinya kondensasi. Kondisi seperti inilah yang mempengaruhi sistem rem udara atau bisa menimbulkan buih air. Kemudian selanjutnya percobaan pada siang hari. Bisa kita lihat pada tren suhu diawali pada 42,6 derajat Celcius dan diakhiri pada 40,8 derajat Celcius, yang bisa kita lihat tren mengalami penurunan. Untuk kelembapan diawali 65% dan diakhiri 57,6%. Tren kelembapan mengalami penurunan. Bisa kita lihat untuk kesimpulan percobaan pada siang hari ini tidak ada kelembapan yang melebihi ambang batas 70%, sehingga potensi kondensasi relatif kecil dalam kondisi ini. Kondisi udara cenderung kering dan hangat, berbeda dengan kondisi pagi yang sejuk dan sangat lembab seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada percobaan pada sore hari dimulai dari pukul 4 sore. Bisa kita lihat untuk tren suhu dimulai dari 36,5 derajat Celcius dan diakhiri 30,4 derajat Celcius. Tren mengalami penurunan. Kemudian untuk suhu dimulai dari 73,8% dan diakhiri 64,1%. Tren mengalami penurunan. Untuk kesimpulan pada percobaan sore ini, penurunan suhu seiring waktu dapat mengurangi tekanan uap air sehingga menurunkan resiko pembentukan embun dalam tangki udara. Kondisi seperti inilah umum terjadi setelah kendaraan berhenti beroperasi, di mana tangki mulai mengalami pendinginan secara pasif. Kemudian percobaan malam hari, untuk suhu mengalami tren menurun,
tetapi terjadi fluktuasi. Kemudian kelembapan dimulai dari kelembapan 59,7% dan diakhiri 71,4%, yakni tren naik. Fluktuasi yang terjadi dikarenakan kemungkinan sensor mengalami error atau ketidakstabilan dalam pembacaan suhu dan kelembapan. Untuk kesimpulan pada malam hari, yakni kelembapan konsisten berada di atas ambang batas 70%, sehingga kondisi ini rawan terbentuknya embun atau air kondensasi, sehingga jika terjadi penurunan suhu secara mendadak. Pemantauan berkala sangat diperlukan pada kondisi seperti ini karena suhu bisa tampak normal, tapi kelembapan tetap berisiko. Kemudian ada percobaan pada suhu 30 derajat. Untuk suhu 30 derajat ini dilakukan dengan cara memanaskan tangki agar seperti atau disimulasikan ketika kendaraan sedang posisi idle. Untuk kesimpulannya, potensi kondensasi sangat tinggi dikarenakan suhu dan kelembapan naik secara bersamaan. Alasan mengapa suhu dan kelembapan naik bersamaan dikarenakan ketika tangki dipanaskan, udara di dalam tangki mengakibatkan pemoean, sehingga udara ini menyentuh titik jenuh uap air. Sama seperti pada percobaan pada suhu 50 derajat, selanjutnya percobaan pada suhu 50 derajat Celcius. Untuk percobaan ini sama seperti sebelumnya, yakni percobaan pada suhu 30 derajat, yang membedakan hanya tangki dipanaskan mencapai 50 derajat untuk mensimulasikan kendaraan ketika beroperasi pada jalan. Bisa kita lihat tren ikut naik, yang membedakan hanyalah hasilnya lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, tidak terdapat fluktuasi ekstrim, menunjukkan bahwa sistem atau lingkungan berada dalam proses pemanasan dan pelembapan bertahap yang stabil. Selanjutnya ada perbandingan percobaan. Untuk perbandingan percobaan ini dapat disimpulkan kelembapan relatif di atas 20% terpantau pada percobaan pagi, malam, suhu 30 derajat dan 50 derajat. Untuk potensi kondensasi tinggi terjadi pada kondisi kelembapan tinggi, meskipun suhu tidak terlalu rendah. Kemudian percobaan pagi menunjukkan suhu paling rendah, namun kelembapan paling tinggi. Suhu buatan 50 derajat menghasilkan kelembapan mendekati 8%. Percobaan siang memiliki suhu tertinggi dan kelembapan terendah. Kemudian ada perbandingan estimasi uap air dari ke-6 percobaan sebelumnya dapat disimpulkan pada perbandingan estimasi uap air, yakni estimasi uap air tertinggi terjadi pada suhu 50 derajat Celcius, yaitu sebesar 0,973 gram, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin besar uap air yang dapat terkandung. Kemudian kenaikan suhu dari 30 derajat ke 50 derajat menyebabkan peningkatan estimasi uap air dari 0,624 gram menjadi 0,973 gram. Kemudian secara keseluruhan, estimasi uap air yang terkandung dipengaruhi secara signifikan oleh suhu udara, baik secara alami maupun buatan. Yang berikutnya kesimpulan. Yang pertama, diperoleh pada malam hari dengan tingkat akurasi di atas 96%, bahkan mencapai 99,6%. Yang kedua, dicapai saat pagi hari dengan kisaran akurasi 93,4% hingga 96,3% secara stabil. Yang ketiga, berdasarkan responden dari 20 kondisi kendaraan dan angin, alat mendapatkan skor 78 dengan kategori B atau baik dan layak digunakan. Yang keempat, alat mampu mendeteksi kelembapan udara secara langsung. Yang kelima, pemanasan internal pada tangki meningkatkan suhu dan kelembapan secara bersamaan akibat penguapan sisa air di dalam tangki yang tertutup. Untuk saran, rancang bangun alat monitoring kelembapan udara pada tangki udara memerlukan pengembangan ke depannya. Alat dapat dikembangkan menggunakan sistem penghubung nirkabel atau wireless antara sensor dan unit utama atau output agar instalasi lebih praktis dan bisa diterapkan langsung pada kendaraan. Berikutnya ada dokumentasi ketika kelembapan di bawah 70%. Bisa kita lihat untuk outputnya buzzer tidak menyala, kemudian LCD tidak berkedip, dan ada pesan chatbot yang terkirim. Kemudian jika kelembapan di atas 70%, buzzer akan menyala, LCD akan berkedip, dan
akan mengirimkan pesan melalui chatbot Telegram. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.